Oke, selamat pagi. Suara saya bisa didengar. Pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Oke. Bisa didengar. Oke, slide-nya bisa Jelas. dilihat. Terlihat, Bisa. Oke, bisa ya. Oke. Saya ngajar dulu di jam pertama, nanti di jam kedua kelompok 1 presentasi ya. Baik, Bu. Oke, siap ya. Siap-siap kelompok 1 ya. Oke. Nah, di sini kita masuk sebentar. Oke. Kita masuk materi model dan implementasi perubahan organisasi. Nah, ada satu model yang terkenal dalam perubahan organisasi, yaitu ada 3 level model perubahan organisasi, yaitu model Lewin. Ya, jadi Lewin mengatakan bahwa 3 level perubahan organisasi. Yang pertama pada level individu, yang kemudian level yang kedua adalah level organisasi, dan yang ketiga adalah iklim organisasi. Oke, jadi teori Lewin itu mengatakan 3 level ini diawali dari individu. Dari individu dulu, kemudian sistem organisasi, dan iklim organisasi ya. Iklim itu menyangkut kalau misalnya kita berbicara cuaca ya. Nah, iklim itu menyangkut suatu daerah, suatu wilayah gitu. Jadi beda dengan cuaca dan iklim. Cuaca itu berubah secara cepat ya. Gimana cuaca hari ini? Itu artinya dalam hari per hari atau minggu. Misalnya satu minggu ini cuacanya mendung terus gitu. Nah, satu minggu ini cuacanya hujan terus gitu. Taiwan biasa itu bisa satu minggu hujan. Nah, tapi kalau bicara tentang iklim, kita bicara tentang geografis ya. Wilayahnya cukup luas. Nah, misalnya nih, iklim di Indonesia seperti apa sih? Nah, iklim di Indonesia itu hanya ada musim kemarau dan musim hujan. Gitu. Kita udah berbicara tentang wilayah yang lebih luas. Nah, misalnya iklim di Eropa itu seperti apa? Nah, iklim di Eropa itu ada 3 musim. 4 musim ya, 4 musim gitu. Nah, gimana dengan Taiwan? Ya 4 musim juga, tapi musim dinginnya itu nggak terlalu ekstrim, nggak sampai bersalju kecuali di gunung gitu. Nah, itu artinya iklim itu menyeluruh. Nah, jadi awalnya itu dari individu karyawan dulu, orang per orang, kemudian sistem organisasi maksudnya ke dalam satu bidang-bidang tertentu, misalnya bidang pemasaran, bidang industri, bidang produksi. Nah, lalu ke seluruh lini organisasi. Nah, ini yang disebut oleh Lewin ada 3 level. Nah, di dalam individu karyawan itu apa aja yang berubah? Diawali dari skill ya, skill, nilai-nilai, sikap dan perilaku. Oke. Nah, jadi yang paling utama adalah skill.
Oke. Di sistem organisasi, sistemnya apa yang berubah misalnya? Sistem rewards atau imbalan, sistem pelaporan, desain kerja, dan sebagainya. Kemudian itu akan merubah iklim di dalam suatu organisasi. Misalnya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu sangat berpengaruh ya terhadap kinerja suatu organisasi. Misalnya, mungkin kita bisa introspeksi diri ya ke kita ini, jangan ke orang lain dulu, ke kita ini. Saya ini kalau jadi pemimpin, tipe pemimpin yang seperti apa sih? Ya, kalau saya ini menjadi pemimpin, tipe pemimpin yang seperti apa sih? Apakah saya tipe pemimpin yang komando? Apakah saya tipe pemimpin yang kooperatif? Apakah saya tipe pemimpin yang tipenya ngasih perintah atau mendengarkan karyawan atau yang seperti apa gitu. Di sini di materi kita itu ada, nanti kita pelajari gaya kepemimpinan itu. Nah, jadi iklim perusahaan itu berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Nah, ini seperti bagaimana konflik dikelola, bagaimana keputusan dibuat. Oke, nah teman-teman di sini kita belajar manajemen ya. Nah, orang manajemen itu skillnya itu adalah memanajemen, ya, mengambil keputusan, mengelola konflik. Nah, jadi manajemen itu sangat erat kaitannya dengan leadership. Oke, leadership. Orang manajemen itu menjadi leader. Oke, nah, seorang leader itu skill yang harus dimiliki adalah bagaimana mengelola konflik, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mendelegasikan tugas. Oke, jadi kita mungkin bisa lihat diri kita ya ketika kita ada di dalam sebuah kumpulan sosial. Kita ini tipenya yang seperti apa sih? Ketika ada konflik, bagaimana kita mengelola konflik itu terhadap teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita? Bagaimana kita mengambil keputusan? Gitu. Ada sih orang, apalagi yang perempuan ya, ketika ada konflik gitu. Ya, konflik akan diatasi, konflik akan dihadapi. Tapi nangis dulu. Ya. Akan kuhadapi semuanya, tapi biar dulu aku nangis. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, seorang manajer itu harus memiliki skill untuk mengelola konflik, mengambil keputusan, dan mendelegasikan tugas. Ini skill yang harus diperoleh. Nah, Bu, lalu bagaimana cara kita untuk memperoleh skill itu? Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, taksonomi Bloom itu, nah, diawali dari ilmu pengetahuan, lalu dipraktekkan, lalu menjadi knowledge. Oke, dipelajari menjadi knowledge, ilmu pengetahuan, wisdom, kemudian menjadi gaya hidup. Dan itulah yang disebut dengan skill. Oke. Nah, jadi ini merupakan bagaimana proses tahapan perubahan itu. Nah, yang pertama adalah ketika kita mau kan manajer itu menghadapi paradoks, di mana sebenarnya perusahaan itu ingin mencapai kestabilan,
tapi di sisi lain juga akan menghadapi perubahan, ya, atau menginisiasi perubahan itu sendiri. Nah, jadi selain ingin stabil, tapi juga ingin berubah. Nah, ketika mau melakukan perubahan, apa yang dilakukan? Di-unfreeze dulu, unfreeze. Unfreeze ini tahu ya, unfreezing. Jadi kalau beku itu freeze, dicairkan itu unfreeze. Ya, sebenarnya nggak ada kata yang tepat dalam bahasa Indonesia untuk unfreeze itu. Unfreeze atau tidak dibekukan gitu. Misalnya daging ayam dimasukkan ke kulkas. Ketika kita keluarkan mau memasak, nah itu kita bilang dicairkan kan. Padahal sebenarnya bukan dicairkan, itu di unfreeze atau di defrost. Gitu. Ini maksudnya seperti ini. Unfreeze gitu. Nah, jadi pada saat kita meng-unfreeze, kita melihat dulu di bagian mana sih perlu melakukan perubahan. Kita mengenal dulu. Kita lihat seluruh lini, pada saat itulah kita melakukan perencanaan. Ya, perencanaan tahap eksplorasi, yaitu di step yang pertama, unfreeze. Oke. Nah, setelah kita meng-unfreeze, kita sudah membuat tahap eksplorasi dan menyusun perencanaan, lalu kita menciptakan kondisi yang baru, yaitu changing, ada perubahan. Setelah sudah kita implementasikan perubahan itu, sudah ada perubahan, changing di sini, lalu kita freeze kembali. Kita freeze kembali. Nah, jadi ada masa pada tahap changing ini, inilah saatnya tidak stabil. Ya, pada saat ini stabil, kemudian ini stabil lagi. Nah, jadi ini changing, ya, perubahan. Nah, jadi dari tahap unfreeze, changing, lalu refreezing, kembali dibekukan. Gitu. Oke, jadi dicairkan, diubah, lalu dibekukan kembali. Itu tahapannya ini. Jadi ini. Oke. Nah, jadi pada saat ini ada desire state, ada status quo. Status quo itu apa sih, Bu? Status quo itu adalah kondisi sekarang, kondisi yang sedang berjalan. Oke, status quo. Nah, seperti mungkin teman-teman sering mendengar status quo itu di bidang politik ya. Misalnya Taiwan mempertahankan status quo. Itu artinya Taiwan sedang mempertahankan kondisi yang sedang berjalan. Oke. Nah, jadi status quo itu adalah kondisi yang sedang berjalan. Nah, setelah itu dari kondisi yang berjalan ini ada desire state, kondisi yang diinginkan. Ya, atau status yang diinginkan. Nah, misalnya kondisi sekarang itu perusahaan itu dalam kondisi stabil ya. Tapi ada satu tujuan kita. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka dilakukanlah movement atau pergerakan, atau disinilah kita melakukan proses perubahan. Oke, pada saat perubahan itu, lalu kita melakukan refreezing kembali. Oke, jadi dari tahap unfreezing ke movement ke refreezing. Oke.
Nah, coba lihat di sini ada 2 force. Adalah dorongan untuk berubah dan dorongan untuk tetap. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ada dilema antara tetap pada status yang sekarang, status quo, yaitu stabil, atau menginginkan status yang baru, desire state. Nah, kita lihat, jadi manajer itu menghadapi paradoks di mana ingin stabil dan juga ingin berubah. Nah, driving force-nya itu pada saat unfreezing itu lebih kecil, ya, lebih sedikit dibanding restraint force. Ini dorongan untuk tetap, dorongan untuk stabil, ya, dorongan untuk stabil itu lebih kuat. Maka di sini kondisinya adalah unfreezing. Nah, tapi ketika dorongannya sudah, dorongan untuk berubah itu, driving force ini di sini sudah lebih banyak dibanding ini, maka terjadi perubahan. Nah, maka pada saat ini terjadi refreezing kembali, di mana restraint force itu sudah sedikit. Oke. Nah, itu model yang pertama, model Lewin. Model yang kedua adalah model Bechard dan Harris. Dia mengatakan bahwa perubahan itu sama dengan A, B, C lebih besar daripada D. Apa itu A? A adalah ketidakpuasan terhadap keadaan status quo. Ya. B adalah masa depan yang diharapkan. C adalah langkah-langkah praktis yang dijalankan dalam perubahan. Apa itu D? Biaya untuk melakukan perubahan. Nah, jika A, B, C lebih besar daripada D, maka bisa dilakukan perubahan. Nah, seperti saya bilang teman-teman bahwa perubahan itu membutuhkan biaya. Perubahan itu membutuhkan biaya. Oke. Nah, ada yang disebut dengan critical path model atau jalur yang sangat kritis. Nah, apa yang dilakukan pada model ini? Apa yang dilakukan pada model ini? Yang pertama, memobilisasi energi untuk semua pemangku kepentingan. Nah, jadi semua stakeholder itu dilibatkan dalam melihat apa sih masalah di dalam organisasi kita. Nah, yang kedua, mengembangkan visi organisasi. Oke, jadi visi itu sangat krusial dalam organisasi karena itu yang mengarahkan kemana perusahaan itu akan bergerak. Kemudian membangun konsensus bahwa visi baru merupakan visi yang tepat, mampu dijalankan, dan cukup kohesif untuk menggerakkan perubahan. Nah, kohesif itu adalah mengikat, kohesif. Nah, jadi ini model critical path. Kita bisa melihat langkah-langkah dalam model ini. Yang pertama, lakukan identifikasi.
Jadi semua tugas dan komponen-komponen itu dilakukan identifikasinya. Lalu dari sana kita bisa menunjuk tugas pertama yang harus diselesaikan. Kemudian identifikasi tugas yang dilakukan secara bersamaan dengan tugas yang pertama lagi. Yang pertama tadi. Kemudian identifikasi tugas yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, jadi dalam critical faith ini kita mau melihat jalur yang sangat krusial untuk mencapai perubahan itu. Nah, cara yang pertama yang harus dilakukan adalah mendiagnosis dulu apa sih masalah di dalam organisasi itu. Kemudian setelah itu kita membuat langkah apa yang harus dilakukan, langkah step by step. Kita lihat step yang pertama apa, kemudian langkah yang kedua yang bisa dilakukan bersamaan dengan langkah yang pertama. Oke. Nah, model sistem. Nah, ini adalah model sistem ini berkaitan dengan perubahan secara menyeluruh, termasuk apa yang harus dilakukan, bagaimana, dan apa yang diubah. Termasuklah di sini apakah strategi yang diubah, atau struktur, atau sumber daya, atau staf, atau kebijakan dan prosedur, atau teknologi dan proses kerja. Gitu. Jadi sistemnya yang diubah. Oke. Nah, jadi ada beberapa contoh pendekatan manajemen perubahan berdasarkan beberapa ahli ya. Jadi ahli itu mengemukakan teorinya tentang pendekatan manajemen perubahan. Ini ada 10 kunci ya, 10 kunci untuk melakukan perubahan. Yang pertama, visi itu harus didefinisikan. Ya, visi itu harus didefinisikan. Jadi banyak itu calon-calon kepala daerah gitu tidak paham tentang visi dan misi yang akan dijalankannya. Jadi visi dan misi itu hanya berupa dokumen. Padahal sebenarnya dari sana kita berjalan untuk melakukan melakukan program kerja. Ya, program kerja. Yang kedua, mobilisasi. Yang ketiga, katalis. Yang keempat, kendali, bersampaikan, dapatkan partisipasi, tahan emosi, tahan kekuasaan, latih dan bisa komunikasi aktif. Ya, ini ada 10 kunci. Kemudian teori selanjutnya adalah 12 action step. Ya, 12 action step. Nah, dari yang ke-12 itu, yang pertama, dapatkan dukungan dari kelompok yang disegani. Ya, dapatkan dukungan dulu. Karena apa? Ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk meyakinkan, untuk melakukan perubahan tidak perlu meyakinkan semua orang. Cukup yakinkan orang yang paling berpengaruh. Ya. Untuk melakukan perubahan tidak perlu meyakinkan semua orang. Cukup yakinkan orang yang paling berpengaruh. Nah, itu langkah yang pertama. Kemudian dapatkan pemimpin untuk menjadi model dalam perubahan. Ya. Jadi pemimpin itu menjadi sangat krusial dalam manajemen perubahan. 3, gunakan simbol dan bahasa. 4, definisikan area stabilitas.
Kelima, munculkan ketidakpuasan dengan kondisi saat ini. Munculkan ketidakpuasan dengan kondisi saat ini. 6. Promosikan partisipasi dalam perubahan. 7. Beri pengharapan terhadap perilaku yang mendukung perubahan. 8. Lepaskan diri dari masa lalu. 9. Kembangkan dan komunikasikan secara jelas gambaran masa depan. 10. Gunakan berbagai titik pengaruh. 11. Kembangkan manajemen transisi. 12. Ciptakan umpan balok. Ini adalah model 12 action step. Yang selanjutnya adalah 10 commitment. Adalah 10 perintah. Ya, 10 perintah. Yang pertama, lakukan analisis kebutuhan perubahan. Ciptakan visi bersama, lagi-lagi visi ya. Pisahkan diri dari masa lalu. Jadi move on ini, yang nomor 3 ini artinya move on. Pisahkan diri dari masa lalu. Ciptakan suasana keterdesakan akan perubahan. Dukung peran pemimpin yang kuat. Buatlah daftar dukungan politik. Susun rencana implementasi, kembangkan struktur yang fleksibel, komunikasi, dan libatkan banyak orang. 10. Perkuat institusionalis. Oke, model selanjutnya adalah transformation trajectory. Diawali dari kesadaran. Ya, kesadaran, terus pahami masa depan, bangun agenda perubahan, sampaikan perubahan besar, dan kuasai perubahan. Kemudian ini pendekatan manajemen perubahan. Nah, pendekatan menurut John Kotter ya, ada 8 tahap. Yang pertama, create sense of urgency. Jadi membangun suasana perlu dilakukan perubahan. Ya, harus ada suasana urgent untuk berubah. Nah, build guiding coalition. Ya, membangun koalisi. Ya, dan melibatkan orang-orang yang disegani, yang berpengaruh untuk mengawal perubahan. Nah, form strategic vision and initiative. Bentuk visi strategis dan inisiatif. Oke. Enlist volunteer army. Buatlah staff untuk ikut berpartisipasi. Kemudian enable action by removing barriers. Memastikan bahwa perubahan segera mendatangkan hasil jangka pendek. Enable action, oke. Generate short-term wins. Jadi mengkonsolidasikan keuntungan jangka pendek. Sustain acceleration dan institute change. Oke. Jadi ada 8 tahap ya perubahan menurut John Kotter. Ini jadi ingat ya. Yang kedua adalah pendekatan kontingensi. Oke, ini kayak kontingensi itu, perubahan itu dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama, gaya manajemen dan skala perubahan. Oke, gaya manajemen dan skala perubahan. Skala perubahan itu bisa besar atau tidak, gitu. Nah, gaya manajemen itu bisa dilihat dari kolaboratif, konsultatif, direktif, dan
paksaan. Untuk skala perubahan dibedakan menjadi 4. Fine tuning, bertahan pada situasi sekarang, incremental yang disesuaikan, transformasi, modular, dan transformasi korporat. Nah, jadi baik gaya manajemen maupun skala perubahan harus disesuaikan dengan kebutuhan perubahan. Oke. Jadi untuk teori kontingensi ini bisa kita lihat gaya kepemimpinannya, gaya kepemimpinan. Semakin ke kiri ini, dia gayanya semakin otokratik atau otoriter. Semakin ke kanan ini, gayanya itu semakin partisipatif. Nah, jadi kalau semakin partisipatif, bawahan itu bebas. Ya, kebebasan bawahan akan semakin tinggi. Sementara di sini kebebasan bawahan rendah, kontrol manajemen itu tinggi. Oke. Jadi seperti apa sih? Nah, untuk tipe yang ini saya buat ya. Untuk yang ini, dari sini ke sini, di mana level otoritasnya itu tinggi, level otokratiknya itu tinggi, kontrol manajemen tinggi, partisipasi karyawan rendah. Ini seperti manajer membuat keputusan dan membiarkan karyawan berada di ruang gelap. Jadi artinya, karyawan itu tidak tahu apa-apa, hanya ikut apa kata manajer. Jadi karyawan itu tidak berpartisipasi. Manajer aja yang mengambil keputusan, karyawan ikut. Nah, untuk yang ini, bisa dilihat ini. Untuk yang ini sudah agak menengah dia. Jadi manajer mengambil keputusan sendiri, tapi menginformasikan ke karyawan. Nah, jadi di sini karyawan sudah diberi informasi, tapi yang mengambil keputusan itu hanya masih manajer. Oke, kita gerak ke kanan. Kanan ini, manajer memutuskan setelah melakukan konsultasi dan menginformasikan kepada karyawan. Untuk ke sebelah kanan ini, manajer melakukan persetujuan melalui diskusi. Di sini partisipasinya manajer itu sedikit, bawahan itu memiliki kebebasan. Jadi di sini pengambilan keputusannya adalah manajer mendelegasikan keputusan. Jadi keputusan diberikan kepada karyawan. Nah, gitu. Jadi ini model kepemimpinannya. Model kepemimpinan seperti apa sih seorang pemimpin itu mengambil keputusan, apakah dia melibatkan karyawan atau seperti apa. Nah, jadi dalam gaya kepemimpinan ini, melihat apakah karyawan itu dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Jadi bisa dilihat apakah karyawan itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau keputusan yang melibatkan karyawan itu akan bikin ribet sendiri. Kemudian apakah karyawan mau terlibat? Apakah manajer memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan? Apakah karyawan cukup memiliki kompetensi untuk mengambil keputusan? Jika manajer membuat keputusan, apakah karyawan mengikutinya? Berapa banyak waktu yang tersedia untuk mengambil keputusan? Oke, nah sekarang kalau kita gabung gaya manajemen perubahan dan skala perubahannya itu, sekarang kita lihat untuk yang kolaboratif, konsultatif, direktif, dan paksaan. Oke, fine tuning,
incremental, modular, korporat. Nah, fine tuning itu artinya seperti status quo. Ya. Nah, jadi untuk yang konsultatif ini berkinerja rendah, menghindari perubahan. Nah, di sini perubahan konstan, transisi pengembangan, di sini transisi pada tugas. Kemudian transformasi karismatik dan perubahan kerangka berpikir. Ini kalau kita gabung dua-duanya. Nah, kemudian kalau kita lihat faktor manusia dalam perubahan organisasi, berdampak nggak sih perubahan ini terhadap sumber daya manusia? Sangat berdampak, gitu. Karena yang paling merasakan itu, karena manusia makhluk ini ya, yang paling merasakan perubahan itu manusia, gitu. Nah, ada 4 aspek. Oke, ada ada 6 aspek yang 6 dimensi yang dipengaruhi oleh perubahan terhadap SDM. Nah, dimensi yang pertama yang berdampak pada karyawan itu adalah analitik dan logisnya. Jadi itu akan mempengaruhi akal pikirannya karyawan, mempengaruhi sistem politik di karyawan, inspirasi, emosi, mindset, dan psikologis. Ya, bahkan itu berdampak pada psikologis. Yang pertama untuk bidang akal itu akan mempengaruhi rasionalitas, analitis, dan logisnya karyawan. Kemudian politik, ya akan mempengaruhi sistem kepentingan individu dan kelompok. Mungkin ada orang yang ingin senang dengan perubahan dilakukan perusahaan, tapi ada juga yang nggak nyaman. Gitu. Inspirasi, aspirasi berbasis nilai dan visi. Emosi. Oke. Bagaimana sih emosinya karyawan ketika menghadapi perubahan? Ada yang afektif, ada yang reaktif. Gitu. Mindset, terus bagaimana mindsetnya karyawan itu? Apakah karyawan sebenarnya setuju dengan adanya perubahan? Kemudian psikologisnya, ada yang khawatir dengan adanya perubahan. Ya, nggak bisa kita salahkan ya. Mungkin banyak dengan adanya perubahan teknologi sekarang juga, dengan adanya AI gitu. Gak semua orang nyaman dengan itu, apalagi generasi baby boomers ya. Mungkin generasi milenial dan sampai alpha sekarang mungkin nyaman dengan AI. Tapi generasi baby boomers di orang tua kita gak nyaman ya. Gitu. Oke, kita istirahat 10 menit ya sebelum kita lanjut untuk sesi selanjutnya di mana kelompok 1 akan presentasi. Oke. Oke, waktu dan ini kesempatan kita berikan ke kelompok 1 untuk presentasi dan juga untuk diskusi. Teman-teman sekalian bisa bertanya atau berdiskusi, memberikan pendapat. Oke, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Selamat siang Bu Dami Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Saya Desiana Sari dari kelompok 1 akan mempresentasikan kami dari kelompok 1 dari Deni Ernawati, Desi saya sendiri, Dwi Jayanti, Eka Fitriani, Alvin Lydia L, Indah Nur, Saina, Sulesti, Untuniri akan mempresentasikan analisis perubahan manajemen yang terjadi pada Gojek Indonesia terhadap kinerja perusahaan. Next, please.
Yang pertama dari latar belakang Gojek. Identitas. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim bersama dengan Kevin Alui dan Michael Angelo Moran sebagai solusi terhadap permasalahan transportasi informal di Indonesia. Pada tahun 2015, Gojek meluncurkan aplikasi mobile dan memperkenalkan layanan awal seperti GoRide atau lebih dikenal sebagai ojek online dan GoSend atau pengiriman barang dan GoMart belanja kebutuhan sehari-hari. Seiring waktu, Gojek menambahkan berbagai layanan seperti GoFood, GoCar, dan GoPay. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia dan membentuk GoTo Group dan memperluas jangkauan dan layanannya di ekosistem digital Indonesia. Secara singkat dari Gojek, posisi pasar Gojek sebagai bagian dari GoTo Group merupakan salah satu pemain utama dalam ekosistem layanan digital. Gojek menjadi layanan transportasi online yang banyak digunakan oleh konsumen Indonesia, hampir dari 82% responden. Di tahun 2024, Grab memimpin pangsa pasar sebesar 47%, sementara Gojek pada posisi 44%. Pada tahun 2024, GoTo Group melaporkan pertumbuhan pendapatan bruto sebesar 30%, YoY menjadi 18,8 triliun dan nilai transaksi bruto atau GTV meningkat 29% YoY menjadi 519,8 triliun. Dengan lebih dari 2 juta mitra pengemudi dan 14 juta merchant, GoTo memainkan peran penting dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Dari segi karyawan dan produk, hingga tahun 2020, Gojek memiliki sekitar 4.000 karyawan. Pada Juni 2020, perusahaan melakukan PHK besar-besaran terhadap 430 karyawan yang setara 9% dari total karyawan. Mitra GoRide sekitar 2 juta pengemudi ojol, mitra GoFood around 500.000 mitra usaha kuliner. Produk utama Gojek menawarkan lebih dari 20 layanan dalam aplikasinya. Berikut beberapa produk utamanya. Yang pertama ada GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, GoMart, GoShop, GoBluebird, GoTik, and GoMatch. Next, Bu. Perubahan yang terjadi pada perusahaan Gojek. Jenis yang pertama, jenis perubahan. Jenis perubahan strategis yang terjadi pada Gojek yang menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan untuk memperluas layanannya. Jenis perubahan struktural Gojek melakukan merger dengan Tokopedia yang menjadi GoTo, membentuk struktur kepemimpinan C-level pada tahun 2020. Jenis perubahan cultural Gojek mendorong pada kebiasaan masyarakat Indonesia, seperti memesan makanan, kendaraan, belanja memakai GoFood, Gojek, dan GoMart. Perubahan teknologi pada Gojek memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Selanjutnya, pemicu perubahan. Pemicu perubahan internal, peningkatan kualitas layanan Gojek dengan cara meningkatkan kenyamanan, keamanan. Pelanggan Gojek juga mengembangkan layanan GoFood, GoMart, dan layanan digital lainnya. Perkembangan teknologi seperti GPS dan AI dapat memicu perubahan dalam cara Gojek beroperasi. Bentuk perubahan eksternal pada Gojek seperti persaingan dengan perubahan lain yang menawarkan layanan serupa seperti Grab yang akan mendorong untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas layanannya. Dari segi waktu perubahan bersifat, waktu terjadinya perubahan pada pertengahan tahun 2014, Gojek mendapatkan investasi pada 7 Januari 2015. Gojek meluncurkan aplikasi Android dan iOS. Pada tanggal 17 Mei 2021, Gojek melakukan merger dengan Tokopedia. Pada September 2016, Gojek mengakuisisi Pianta, sebuah startup di India. Selanjutnya, pada Februari 2024, Gojek melakukan perubahan tarif per kilometer. Perubahan yang terjadi pada perusahaan PT Gojek berbentuk proaktif. Next, Bu. Kemudian adalah analisis proses manajemen perubahan. Yang pertama dari teori Kotter. Kotter yang terdiri dari 8 langkah untuk memastikan suksesnya suatu proses perubahan. Yang pertama ada menciptakan suasana mendesak PT GoTo Gojek
mengakui adanya suatu tantangan dan ancaman nyata dalam persaingan ketat di pasar dari Grab atau Shopee. Yang kedua, membentuk tim pemandu perubahan yang kokoh. Yang ketiga, membangun visi. Yang keempat, mengkomunikasikan visi perubahan. Yang kelima, mendorong pengikut bertindak mengikuti visi. Yang keenam, menciptakan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, melakukan konsolidasi. Selanjutnya adalah identifikasi langkah perubahan. Inovasi teknologi dengan mengadopsi teknologi AI atau Artificial Intelligence untuk meningkatkan kinerja aplikasi, sistem pembayaran atau layanan pelanggan, dan mengingat banyaknya data yang diproses melalui aplikasi Gojek, inovasi dalam aspek keamanan dan privacy juga menjadi kunci. Pembaruan sistem untuk mencegah kebocoran data atau serangan cyber akan memperkuat kepercayaan pengguna terhadap platform Gojek. Kemitraan penting dalam langkah perubahan PT GoTo Gojek supaya bisa meningkatkan layanan dan memperluas jaringan. Selanjutnya adalah pemimpin perubahan dan perannya dari Andre Sulistyo, yaitu CEO GoTo. Perannya mengelola dan mengoptimalkan kolaborasi antara Gojek dan Tokopedia dan berfokus pada layanan transportasi logistik dan pembayaran, serta Tokopedia yang merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Selain itu, ada juga Patrick Waluyo, atau CEO, founder, dan komisaris utama GoTo. Perannya memimpin integrasi menyeluruh antara layanan Gojek, Tokopedia, GoPay, Goto, Financial, and GoTo Logistik. Next, Bu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Bu. Ya, silahkan. Kak Erna, Kak Uun. Kak Uun. Ya, Bu, selamat siang, izin untuk meneruskan presentasi. Mohon maaf, kedengaran nggak suara saya, Bu? Kedengaran tapi agak berdengung. Oh, sebentar, Bu. Lagi di ruangan saya. Agak-agak nyari tempat yang agak sepi. Siap. Mohon maaf, Kak. Saya di bagian mana, Kak? Analisis stakeholder dan komunikasi perubahan. Oke, saya lanjutkan kembali presentasinya. Analisis stakeholder dan juga komunikasi perubahan. Stakeholder yang terlibat dalam Gojek, yaitu karyawan Gojek, terlibat dalam restrukturisasi, pergeseran job desk, dan juga pelatihan digital. Mitra merchant terlibat dalam menghadapi perubahan platform GoFood, GoPay dalam sistem pembayaran dan logistik. Investor terlibat pada valuasi dan pertumbuhan perusahaan, pemerintah atau regulator, terlibat dalam regulasi baru mengenai transportasi daring, fintech, dan juga e-commerce. Media dan publik terlibat sebagai pemantau dan membentuk opini tentang reputasi perusahaan. Tokopedia atau pasca merger terlibat sebagai stakeholder internal dalam struktur baru GoTo Group. Kemudian tingkat resistensi dan respon. Tingkat resistensi karyawan sedang. Respon awal terhadap perubahan karyawan Gojek khawatir tentang restrukturisasi, terutama pada pasca merger GoTo. Tingkat resistensi mitra driver tinggi. Dengan respon terhadap perubahan terjadi banyak proses akibat perubahan skema insentif. Tingkat resistensi mitra merchant sedang, respon akibat perubahan yang merasa keberatan dengan adanya biaya komisi baru GoFood.
Tingkat resistensi pelanggan rendah, respon pelanggan terhadap perubahan yang mayoritas pelanggan begitu cepat beradaptasi dengan perubahan. Tingkat resistensi investor rendah, respon investor tentang perubahan efisiensi dan juga profitabilitas. Selanjutnya ada strategi komunikasi, pendekatan top down dan bottom up. Manajemen memberikan arahan strategis top down, tetapi juga membuka ruang dialog dengan stakeholder internal dan juga eksternal atau bottom up, agar masukan dari mitra dan konsumen bisa masuk dalam proses pengambilan keputusan. Gojek memiliki stakeholder utama seperti mitra driver, pelanggan, pemerintah, investor, dan karyawan. Pelibatan dilakukan melalui beberapa pendekatan, diantaranya sebagai berikut: kolaborasi dengan mitra driver Gojek, rutin melakukan pelatihan, diskusi grup, dan juga survei kepuasan untuk memahami kebutuhan mitra. Selanjutnya mengenal Fugo. Tantangan dan juga hambatan Gojek. Beberapa hambatan yang dihadapi: perbedaan budaya korporasi. Gojek dikenal dengan budaya yang dinamis, inovatif, dan juga fokus pada pertumbuhan cepat, sementara Tokopedia memiliki budaya yang lebih formal dan fokus pada efisiensi operasional. Hambatan struktural: sulitnya menggabungkan budaya Gojek dan Tokopedia memiliki budaya perusahaan yang berbeda dan menggabungkannya menjadi satu budaya yang solid setelah merger menjadi tantangan. Hambatan teknologi dan sumber daya. Risiko operasional: perusahaan perlu mengelola risiko operasi di kawasan Asia Tenggara yang berkembang pesat dan ekspansi internasional ke pasar baru yang dapat berdampak negatif pada operasi, hasil keuangan, hasil bisnis, dan juga prospek masa depan perusahaan. Analisis penyebab kegagalan. Kerugian akibat transaksi dengan TikTok. Transaksi antara GoTo dan TikTok yang menyebabkan hilangnya kendali atas Tokopedia berdampak besar pada kinerja keuangan GoTo. Kesulitan menggabungkan budaya perusahaan, proses merger antara Gojek dan Tokopedia mengalami tantangan dalam menggabungkan budaya kerja dan struktur organisasi. Peningkatan utang dan kerugian yang signifikan menjadi masalah utama yang dihadapi GoTo setelah merger. Kerugian akibat goodwill Tokopedia, pembelian saham Tokopedia oleh TikTok dengan nilai yang sangat besar menyebabkan goodwill Tokopedia membengkak dan menjadi beban bagi GoTo. Selanjutnya, Bu. Langkah manajerial yang diambil. Strategi penanganan dan intervensi. Untuk langkah manajerial yang diambil, strategi Gojek berfokus pada 3 hal, yaitu inovasi teknologi, diversifikasi layanan, dan juga layanan pendukung bagi mitra. Langkah yang diambil pihak Gojek, transformasi kepemimpinan setelah pendiri Gojek. Tadi Makarim meninggalkan perusahaan, Gojek menunjuk CEO, yaitu Kevin, Alwi, dan juga Andre Sulistyo, untuk memastikan kelangsungan strategi bisnis dan inovasi, kemitraan dan kolaborasi. Gojek menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan, termasuk Bloomberg dan Tokopedia, guna memperluas ekosistem digital mereka. Analisis SWOT dan adaptasi strategi. Gojek secara aktif melakukan analisis SWOT untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang mereka hadapi, sehingga dapat merancang strategi yang lebih efektif. Apakah strategi ini efektif? Strategi yang diterapkan Gojek telah menunjukkan efektivitasnya dalam berbagai aspek, terutama dalam mempertahankan pangsa pasar dan meningkatkan layanan bagi pengguna sebagai mitra. Bukti analisis yang mendukung efektivitas strategi Gojek: efektivitas transportasi online studi dari Universitas Esa Unggul menunjukkan bahwa Gojek telah menjadi moda transportasi publik
yang memenuhi harapan masyarakat. Strategi pemasaran analisis dari jurnal ilmu manajemen terapan menyoroti bagaimana Gojek menggunakan SWOT untuk menentukan strategi pemasaran yang efektif dalam menghadapi persaingan. Revaluasi pasca Uber penelitian dari SIM Muhammadiyah Jakarta menunjukkan bahwa setelah Uber keluar dari pasar Indonesia, Gojek berhasil menangkap peluang perpindahan konsumen. Terima kasih, Bu. Selanjutnya. Perubahan pada Gojek. Dampak jangka panjang dan juga jangka pendek. Dampak jangka pendek dan panjang. Dampak jangka pendek Gojek terjadi setelah Gojek beroperasi atau saat meluncurkan inovasi baru. Mantap, Bu. Aspek lapangan kerja meningkat drastis. Aspek pendapatan cepat memberi sumber penghasilan bagi jutaan mitra driver dan merchant. Aspek layanan transportasi, makanan, logistik, dan pembayaran jadi lebih cepat dan efisien. Dalam jangka panjang, pada aspek transformasi digital mendorong UMKM dan masyarakat ke arah digitalisasi atau GoPay, GoBiz, dan lain-lain. Aspek perubahan pola konsumsi, masyarakat makin terbiasa dengan layanan instan dan berbasis aplikasi. Aspek persaingan bisnis, memaksa bisnis konvensional beradaptasi dengan model digital. Aspek regulasi dan ketenagakerjaan, muncul perdebatan tentang status hukum pekerja atau ojek online jangka panjang. Selanjutnya kesimpulan dan juga hasil belum, Bu, mohon maaf sebelahnya. Ya, kesimpulan hasil perubahan. Perubahan yang dilakukan Gojek terutama melalui diversifikasi layanan, digitalisasi, dan juga merger dengan Tokopedia menjadi go-to telah menunjukkan hasil yang positif secara umum. Dari sisi operasional, Gojek berhasil memperluas ekosistemnya menjadi super app yang mencakup transportasi, logistik, keuangan digital, dan juga e-commerce. Hal ini memberikan kemudahan bagi konsumen dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi jutaan mitra. Dari sisi KPI dan performa, Gojek mencatat peningkatan pengguna aktif, volume transaksi, dan pendapatan layanan digital. Reaksi publik pun relatif positif. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, refleksi dan pembelajaran. Pembelajaran dan rekomendasi untuk perusahaan lain. PT GoTo, Gojek, Tokopedia menghadapi berbagai tantangan, termasuk sengketa merek dagang dan kerugian finansial yang signifikan. Berikut beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini, seperti pentingnya perlindungan merek dagang. GoTo sempat menghadapi gugatan terkait penggunaan nama merek yang diklaim oleh pihak lain. Ini menunjukkan betapa pentingnya memastikan hak kekayaan intelektual sebelum melakukan merger atau ekspansi bisnis. Adaptasi dan inovasi meskipun mengalami kerugian, GoTo berhasil mengurangi beban operasional dengan mengalihkan sebagian tanggung jawab ke mitra strategis seperti TikTok. Ini menunjukkan bahwa perusahaan harus fleksibel dalam menyesuaikan strategi bisnis. Pentingnya transparansi dan komunikasi kasus hukum dan tantangan finansial yang dihadapi GoTo menjadi sorotan publik dan media sosial. Perusahaan perlu menjaga komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan agar tetap mendapatkan kepercayaan pasar. Dari kasus ini, perusahaan lain bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam aspek hukum, keuangan, dan juga strategi bisnis. Terima kasih, Ibu. Yap. Presentasi ini bukan sekadar berbagi ide, tetapi sebuah langkah kecil menuju perubahan besar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga wawasan yang kita bangun hari ini mendapat manfaat yang nyata. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Ibu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Ya silahkan untuk kelompok 1 bisa di delete ya diskusinya untuk mengakomodasi pertanyaan dari kelompok lainnya atau teman-teman yang lain. Ya, ada Denny, ada Desi, ada Dwi, Eka, Elvin, Linda, Saina, Sulesti, yang barusan Uun. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya pada kelompok 1. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih penyebab setelah Gojek dan Tokopedia merger? Pada saat itu ada PHK ya, PHK karyawan dan juga laporan keuangan GoTo pada saat itu terjadi kerugian hampir 40 triliun ya. Kira-kira apa penyebabnya gitu? Apa penyebab PHK? Terus kenapa GoTo saat itu mengalami kerugian pada saat awal-awal mereka masuk pada bursa saham? Selamat siang, Bu. Ya. Saya Desi Anasari akan mencoba menjawab ya, Bu. Ya, silakan Desi. Pertanyaan adalah setelah merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo Group, terjadi beberapa gelombang PHK ya, Bu. Iya. Sebentar, Bu. Setelah merger Gojek dan Tokopedia menjadi GoTo Group, memang terjadi beberapa gelombang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Dan perusahaan melaporkan kerugian sebesar kurang lebih 40 triliun. Tercatat pada laporan keuangan tahunan pada tahun 2022. Penyebab utamanya adalah yang pertama adalah proses integrasi setelah merger. Merger dua perusahaan besar seperti Gojek dan Tokopedia menciptakan tumpang tindih peran dan struktur organisasi. Selain itu, banyak posisi ganda yang harus dipangkas agar operasionalnya lebih efisien. Selain itu, juga PHK menjadi bagian dari strategi restrukturisasi organisasi pasca merger, Bu. Selanjutnya, ada juga tekanan untuk mencapai profitabilitas. Setelah IPO atau penawaran saham perdana di tahun 2022, GoTo berada di bawah tekanan investor, Bu, untuk menunjukkan arah menuju keuntungan atau disebut sebagai profit rush. Hal ini memaksa perusahaan untuk terpaksa mengurangi pemborosan biaya operasional, Bu, termasuk PHK. Dan juga pemangkasan program subsidi dan efisiensi layanan. Selain itu juga terjadi burn rate yang tinggi dan ketergantungan pada subsidi. Model bisnis Gojek dan Tokopedia sebelumnya sangat bergantung pada subsidi dan promosi, Bu, untuk menarik pengguna dan mempertahankan pangsa pasar. Ketika kondisi pasar berubah dan tekanan profitabilitas meningkat, model ini menjadi tidak berkelanjutan dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Selain itu, juga terjadi kondisi ekonomi global dan penurunan valuasi startup. Pada tahun 2022 adalah periode tersulit bagi banyak perusahaan teknologi global, Bu, karena kenaikan suku bunga dan penurunan investor terhadap startup yang belum untung. Selain itu juga
investor mulai menuntut efisiensi, bukan pertumbuhan semata. Sehingga perusahaan seperti GoTo harus memangkas biaya secara besar-besar. Oke. Jadi pada saat itu kira-kira berapa lama periodenya GoTo itu mengalami kerugian, dan pada saat kapan sudah mengalami untung atau laba bersih? Karena pada dasarnya kita akan melihat keberhasilan perubahan yang dilakukan Gojek adalah dari net profit yang mereka dapatkan gitu. Karena pada awal-awal merger itu bahkan burn rate-nya itu tinggi ya gitu. Nah, melakukan merger, kemudian adanya efisiensi seperti yang Desi bilang tadi, adanya efisiensi karyawan karena ada double job itu kali ya di bidang GoTo, Gojek dan Tokopedia, dan adanya efisiensi anggaran. Nah, tapi pada saat awalnya mereka masuk ke bursa saham juga mengalami kerugian hampir 40 triliun gitu. Nah, kapan sih akhirnya mereka mulai mengalami net profit gitu? Pada saat itu bahkan sudah masuk ke bursa saham, sudah mendapatkan saham dari investor besar gitu, tapi masih mengalami kerugian gitu. Nah, bertanya sebenarnya kapan mulai terlihat sih hasil dari perubahan yang mereka lakukan itu? Selamat siang Ibu, izin menjawab. Izin menjawab, saya dari awal merger dan sampai mendapatkan profit itu kurang lebih sekitar 4 tahunan Bu, dari 2021 hingga 2024. Dari perjalanan dari pertama merger Gojek dan juga Tokopedia itu kan dari mergernya dari 17 Mei 2021 yang membentuk GoTo Group, kemudian April 2022-nya IPO GoTo sampai hingga pencapaian profitabilitas pada 2024. Bersihnya mencapai 1,19 triliun, yang mana hal ini menunjukkan tren yang sangat positif. Pada 2024 itu, GoTo mempertahankan profitabilitas meski masih bergantung pada efisiensi, bukan pertumbuhan pendapatan besar. Dan jadi total waktu dari merger ke profit itu dari 2021 hingga 2023. Oh ya, mohon maaf Bu. Dari 2021 sampai 2023. Kurang lebih 2,5 tahun sejak merger, dari 2021 pada bulan Mei hingga akhir 2023. Seperti itu Bu, sekitar 2-3 tahun sejak merger untuk mencapai profitabilitas. Demikian Ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang. Oke, berarti 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Tadi laptop saya error, tiba-tiba mati tiba-tiba. Karena berat kali ya ngomongin GoTo. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Muhammad Badarudin, angkat tangan, silakan. Ya Bu, saya izin bertanya, langkah apa sih yang dilakukan Gojek dalam meminimalkan risiko operasional saat melakukan perubahan strategis, misalnya seperti merger, akuisisi, atau peluncuran layanan baru? Oke, silahkan dijawab. Kita waktunya ya
Halo, Bu, izin menjawab dulu ya sedikit. Oh, Kak Desi mau Ya, jawab? silakan. Oke, saya jawab dulu sedikit dari aku. Yang pasti langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi untuk meminimalkan resiko operasionalnya. Yang pertama pasti untuk melakukan perubahan manajemen perubahan dan juga komunikasi internal. Dengan melakukan pelatihan karyawan untuk adaptasi dengan struktur yang baru, kemudian komunikasi transparan, resistensi perubahan, terus restrukturisasi tim secara bertahap. Ya. Contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, PHK dari karyawan Gojek. Kemudian langkah berikutnya ada integrasi bertahap dan juga tim khusus. Kemudian ada analisis mendalam terhadap perubahan target, misalnya pada Tokopedia ya, untuk memastikan keselarasan bisnis, budaya, dan keuangan. Pemeriksaan risiko regulasi, evaluasi sinergi operasional, dan seperti beberapa langkah sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam slide itu. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan dari anggota kelompok lain atau Kak Desi, silakan. Ya, ada tambahan dari Desi? Baik Bu, tadi pertanyaannya tentang langkah yang dilakukan Gojek ya Bu dalam meminimalkan risiko operasional saat melakukan perubahan strategis seperti merger, akuisisi, atau peluncuran layanan baru. Yang pertama mungkin Gojek melakukan uji coba dan peluncuran bertahap atau pilot testing. Sebelum layanan baru diluncurkan secara nasional, Gojek sering melakukan uji coba terbatas di kota-kota tertentu untuk menguji performa sistem, respons pasar, dan juga kesiapan operasional. Contohnya seperti layanan GoCar dan GoFood diuji dulu dalam skala kecil sebelum ekspansi luas. Seperti itu, Bu. Oke. Ini Darudin bisa diterima hasil diskusi dari UU. Pak Badar. Ya. Ya, apakah Anda puas dengan jawaban mereka? Cukup puas, Bu. Cuma ada untuk perencanaan integrasi pasca merger atau akuisisinya itu proses integrasinya gimana? Untuk proses integrasi teknologi dengan integrasi teknologi dengan hati-hati ya Pak Badar. Dalam merger Gojek dan Tokopedia, tim IT itu melakukan penyesuaian sistem back-end and infrastructure cloud agar operasional kedua entitas bisa bersatu tanpa mengganggu layanan pengguna yang lain. Selain itu juga ini tuh termasuk konsolidasi data, sistem pembayaran yang biasa kita tahu sebagai GoPay, dan juga integrasi UI atau UX di aplikasi. Seperti itu, Kak. Oke. Baik, Bu, udah, Bu. Cukup, Bu. Udah ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, untuk yang udah mempresentasikan. Terima kasih juga untuk Badarudi sudah bertanya, sudah mulai aktif ya. Jadi harapannya teman-teman untuk minggu depan lebih aktif lagi, kita berdiskusi ya, lebih menggali lagi insight ada di diskusi gitu. Saya menunggu ya PPT dari kelompok 2 bisa dikirim lebih awal, bisa saya lihat-lihat juga ya. Terima kasih untuk kelompok 1 semua. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan. Terima kasih, Bu. Oke, bye-bye. Bye-bye.